Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 18, menyambut karya bersama-sama di rumah Tuhan. Kita menyalakan lampunya Tuhan dan mohon rohnya Tuhan menyinari kita, kota kita, generasi yang sekarang ini, supaya generasi yang ini di dalam pemberontakan, kekacauan ini, kita tidak memilih di jalan kegelapan, supaya Tuhan menjadi Raja kita atau Tuhan kita. Hakim-Hakim pasal 17 dan 18, satu tema ya, itu membicarakan tentang Mika, yaitu tentang membuat satu berharap, manusia berharap supaya mendapatkan berkat di dalam keadaan yang tidak baik, dan Tuhan tidak peduli kepada mereka, dan Tuhan tidak memberi hakim kepada mereka. Keluarga seperti ini dan suku ini, berkat ini datang dari mana? Dan kita melihat setiap orang memilih berjalan atau memilih semua, dan mereka ingin mendapatkan berkat, mereka ingin lepas dari kutuk ini. Dan dari awal mula dia mencuri uang perak dari 1.400. Di sini kutuk ini keluar. Dan di sini pasal 18 kita melihat bukan hanya dari dirinya Mika keluar. Dari sini awal permulaan dari Mika dan permasalahan dengan ibunya di mencuri uang ibunya, dan ibunya menkutuknya, dan ibunya tahu uang ini yang dicuri anaknya, dan ibunya memberitahukan anaknya kalau saya mengutuknya. Ini satu tidak baik ya, seorang ibu dan anak ya. Kenapa keluarga ini bisa jadi begini? Dan dia membuat satu berharap ya, tapi dia tidak merasa ini sudah baik. Dan dia membutuhkan seorang imam. Dan di rumah yang dia membangun berhala, dan juga membangun satu persembahan untuk Tuhan, dan juga mengundang seorang orang Lewi menjadi imam, dan memberi dia makan, dan beri tempat tinggal, dan memberi gaji uangnya, dan memberi uang ya. Orang imam yang dari Yahuda ini, dia sangat senang, maka baik, jadi bersedia tinggal di tempat Mika dan menjadi imamnya Mika. Di pasal 17 yang menyembah berhala ini yang diibaratkan Tuhan, dan maka dibangun di Gunung Efraim, di rumahnya Mika. Dan kita memasuki Hakim-Hakim pasal 18. Di pasal 17 Mika merasa diberkati, di rumahnya ada imam-imam, dan di rumahnya ada Tuhan memberkati, dan dia merasa Tuhan akan memberkati saya. Jadi kutuk yang dari ibu semua akan dihilangkan, dan dia dengan tenang. Apakah dia dengan tenang? Dia tidak. Dia mencuri uang ibunya. Dan juga hanya satu suku dan datang merampas barangnya. Dia tidak mendapatkan berkat.
Dia mencuri barang orang dan orang merampas barangnya. Dan bermacam-macam itu sesuka hatinya untuk melakukannya. Mereka semua di dalam kegelapan. Kita akan memasuki Hakim-Hakim pasal 18. Kita di sini melihat satu keluarga yang dalam bencana dan masuk ke dalam satu suku bencana ini. Dan dibuat semua apa yang kita lihat, kita merasa benar dan kita merasa benar. Dan kita sebenarnya satu suku, yaitu suku Dan. Dan ingin melakukan apa dan berbuat sesukanya. Di pandangan matanya apa yang ingin lakukan, dia berjalan di dalam kegelapan. Dan mereka di saat itu di dalam tekanan orang Filistin. Dan suku Dan yang dapatkan milik pusakanya. Dan di saat Yosua membagikan milik pusakanya, dia belum mendapatkannya. Karena mereka takut kepada orang Filistin ini. Sebenarnya Tuhan sudah membangkitkan Simson. Jika mereka bersama Simson, kalau Simson tidak melakukan berbuat sesuatu sesuka hatinya, di saat bangsa Filistin mengelilingi mereka dan suku Dan bangkit untuk membantu Dan, membantu Simson. Simson adalah dari suku Dan mereka suku Dan bisa bersama dengan Simson. Jadi bisa mendapatkan tanah milik pusaka ini. Dan tanah yang diberikan Yosua kepada mereka akan mendapatkan, karena mereka akan sudah ada hakim-hakim. Tuhan melalui hakim-hakim akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka sama Simson ya tidak. Dan Simson berjalan sendiri. Dan Simson membuat banyak kesalahan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya sebagai seorang Nazir. Dan mereka tidak bisa bekerja sama. Jadi kehendak hati Tuhan tidak terjadi. Walaupun Tuhan melalui Simson untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka tertekan oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Dan Tuhan memakai Simson untuk menyelamatkan mereka. Dan Simson bisa menjadi hakim selama 40 tahun. Tetapi Simson akhirnya yang paling banyak yang berhasil dilakukannya mati bersama dengan musuh-musuhnya. Simson tidak bisa menyelesaikan tugasnya, dia hanya bisa menyelesaikan separuh tugasnya dan akhirnya mati bersama dengan musuh-musuhnya. Dan suku Dan bagaimana melakukan? Dan kita melihat di Hakim-Hakim pasal 18, saya memberi tema untuk harapan dari imam, dari persembahan hakim, imam, dan juga berharap. Ini yang bukan Tuhan perintahkan, bukan Tuhan pilih. Tuhan menentukan tempat persembahan atau di Yerusalem. Dari sini Mika di dalam suku Dan ini bagaimana dia mengharapkan tempat milik pusaka yang dia pilih sendiri, tempat persembahan yang dia pilih sendiri, dan juga imam yang dia pilih sendiri, dan semua kehendaknya sendiri, dan juga berhala yang dibuat oleh manusia. Dia berharapkan dari semua ini mendapatkan berkat. Di dalam hari kegelapan mereka, di dalam tekanan orang Filistin,
Dan mereka dengan begini melakukannya, mereka tidak berbalik kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan mereka. Tetapi mereka tidak mengikuti Tuhan ini. Mereka melakukan kejahatan dan mereka memilih jalan sendiri. Dan juga mereka merampas berkatnya ini. Ya, ini yang ingin diberitakan oleh firman pasal ini. Saya melihat firman ini di antara Israel Utara dan Selatan ini dalam perpecahan. Jadi tempat ini kita melihat dengan jelas. Di Hakim-Hakim yang menulis, di saat Roh Kudus menjamahnya, maka akan menulis perkataan ini. Jangan keluar dari tanah pusaka yang diberkati. Jangan mengikuti kedagingan kita berjalan. Bisa membagikan dari utara, Israel Utara dan Selatan dan Utara ini mengambil keputusan, dan keluarga mengambil keputusan, dan setiap suku mengambil keputusan, dan setiap orang mengambil keputusan. Sebenarnya setiap orang ini, Mika tidak seharusnya. Jangan mencuri uang, dan menjadi seorang ibu jangan mengutuki anaknya. Dan dia, anaknya mengambil uang ini keluar, dan dia memakai uang ini untuk membuat berhala. Dan sebagai seorang dewi, jangan suka hati untuk melakukannya, mengikuti uang, mengikuti keuntungan, mengambil keputusan. Dan suku dan ini juga tidak semestinya keluar daripada tanah perjanjian yang diberikan. Jadi setiap orang melakukan kehendaknya bukan di dalam kehendak Tuhan di dalam berkat ini, maka masalah ini ada. Jadi di saat berkata dengan ini, Yesaya itu di dalam Yerubal. Jadi hakim bagaimana, jadi imam bagaimana melakukannya. Imam yang tinggal di utara dan imam yang di selatan ini orang Lewi bagaimana melakukannya. Bangsa Israel bagaimana, ke tempat mana mereka memuji Tuhan. Dan juga Yerubal tidak baik. Dan juga Yehebael tidak baik. Di dalam suka ini mulai sifat dari manusia tuh Yeroboam ada sangat baik. Yehebael itu adalah boleh dikatakan istilah kata-kata Cina itu jeruk bawah yang paling jelek. Dan sebenarnya kita mengikuti Yeroboam dan juga Yehebael, tapi kita mengikuti Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan katakan? Kehendak hati Tuhan itu apa? Orang Lewi melihat banyak keuntungan ini. Apakah mengikuti? Satu suku sebenarnya bagaimana melakukan? Satu negara bagaimana berjalan? Setiap orang bagaimana berjalan dan melakukan? Dan kita sampai di hakim-hakim kita banyak introspeksi diri, pengharapan. Jadi berharap yang hasil dari mencuri dan untuk mendapatkan berkat ini. Saya membahas ayat 1 sampai 10. Tidak ada raja, tidak ada tanah pusaka, tanah milik pusaka. Jadi di luar tanah pusaka, tanah perjanjian ini mereka mencari. Ya, di saat itu tidak ada raja. Pada zaman itu tidak ada raja. Itu pada zaman itu. Yesus dikatakan orang Filistin menekan suku Dan ini. Dari suku Dan ini pergi pada zaman
itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Tuhan sudah memberikan Simson untuk mereka. Jadi di dalam sejarah, di dalam ini adalah seorang yang gagah, yang paling di buku Guinness Book ya, di buku catatan Guinness Book ya, di dalam ini yang paling hebat, yang paling kuat. Jadi di paling kuat, paling hebat. Tidak ada yang bisa mengikatnya. Hanya satu. Tidak ada Tuhan. Itu satu, tidak ada Tuhan, tidak ada kehidupan, itu wanita yang bisa mengikatnya. Itu kelemahannya Simson. Suku Dan terus mencari tempat, mencari milik pusaka. Di suku Dan, di saat ada Simson, dia tidak bisa bangkit untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan mereka juga mencari di tanah milik pusaka ini banyak orang Filistin, dan mereka tidak bisa mengalahkan orang Filistin. Jadi mari kita tidak usah milik pusaka ini, dan kita menyuruh orang untuk mencari milik pusaka yang lain. Sesuai tempat ini Tuhan sudah berikan, tetapi mereka tidak mau. Karena mereka tidak punya kekuatan untuk melewatinya. Jadi mereka untuk mencari suatu tempat yang supaya mereka yang gampang untuk mendapatkannya. Jadi mengambil tempat tanah lain untuk mereka. Di luar dari milik pusaka ini untuk mendapatkan milik pusaka. Tetapi Yosua tidak memberikan tanah yang lain itu. Yosua memberikan yang ini, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Yaitu di sekitar pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi tidak ada Tuhan yang menjadi raja bangsa Israel. Tuhan memberikan Simson menjadi hakim-hakim mereka. Dan hakim-hakim ini tidak bisa, banyak kelemahannya, dan tidak bisa membantu suku Dan untuk mendapatkan milik pusaka, dan dia bisa mengalahkan bangsa Filistin, dan dia jadi dibelenggu oleh wanita Filistin. Dan juga suku Dan itu membuang Simson, dan tidak ada yang mengikutinya dan juga tidak mendukungnya. Jadi mereka tidak mendapatkan milik pusaka, dan mereka ingin melakukan apa dan melakukan apa. Maka di saat ini mencari milik pusaka di luar, dan bagaimana mereka mencarinya. Sebab itu ayat kedua, sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang yang dari seluruh jumlah mereka, yaitu semua orang yang gagal pesat berasal dari Jorah, dan mereka itu di dalam hati mereka ada satu tanah ya, yaitu tanah itu namanya itu Lais, yaitu sampai ke Jordan Timur ya, itu tempat itu namanya Jordan. Jadi di sungai Jordan Timur. Sebenarnya tanah itu diberikan kepada Manase, separuh dari suku Manase, jadi mendekati sungai Jordan Timur. Tetapi suku Manase, orang suku Manase ini, apakah seluruhnya mendapatkan tempat itu? Juga tidak. Tetapi Isa membagikan tanah milik pusaka ini. Jadi separuh dari suku Manase ditetapkan di sana, di sungai Jordan Timur. Dari sini suku Dan mengutus orang untuk melihat tempat itu, dan mereka pergi.
dan juga melewati pegunungan Efraim. Dan sama Efraim itu ada saling sebelahan tetangga. Dia melalui Sungai Yordan Timur. Dia sampai dan juga melewati rumah Mika. Dan di situ melihat seorang Lewi, bukan orang Efraim. Dan bertanya kepada imam itu, dan kamu, apa yang kamu lakukan di sini, dan apa yang kamu dapatkannya, dan juga siapa yang membawa kamu di sini. Dan Mika berkata kepada mereka, orang Lewi ini berkata kepada mereka, dan katanya kepada mereka begini, begitulah dilakukan Mika, maka dia menggaji aku menjadi imamnya. Oh, kamu seorang imam, kata mereka padanya, tanyakanlah kepada Tuhan. Tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami mengetahui apakah perjalanan kami ini di tempuh ini akan berhasil atau. Dan imam ini berkata kepadanya, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sebenarnya kelima orang gagah dari suku Dan ini yang dipilih oleh suku Dan, dan mereka pergi meninggalkan tanah yang diberikan dari Yosua, dan mereka pergi ke Sungai Yordan Timur melihat tempat ini. Kamu mau berjalan dengan begini sebenarnya tidak mengikuti Tuhan. Jadi tidak mengikuti peraturan yang Tuhan berikan padamu. Kamu keluar dari tanah perjanjian. Dan kamu berjalan meninggalkan semua perintah yang tanami pusaka yang Tuhan berikan padamu. Dan kamu bertanya kepada seorang imam yang mencuri dan juga yang membangun berhala, dan bertanya padanya. Sebenarnya ini sangat memalukan. Sebenarnya kamu tahu itu bukan Tuhan, dan Tuhan yang Tuhan tetapkan tempatnya bukan di situ. Dan tempat ini juga tempat yang untuk merampasan gitu. Dan semua berhala ini ada dibuat dari tangan manusia, dan membuat dari uang hasil curian, yaitu suatu jebakan ya. Dan imam orang Lewi ini pergi mencari makan, mencari keuntungan. Dia bukan seorang imam atau Lewi yang sangat kudus ya. Dan kamu juga mengikuti dan memohon kepada mereka, dia orang imam ini, untuk bertanya pada Tuhan. Saya sangat memalukan, sangat ini ya. Dan saya berbicara sampai sini, saya melihat dari satu keluarga, di orang ini jatuh dari dosa sampai satu suku ini, dan merasa mengikuti Tuhan tetapi sebenarnya tidak. Dan mereka tidak tahu untuk meninggalkan tanah milik pusaka tidak baik, dan dia bertanya kepada imam palsu dan pergi ke persembahan yang palsu juga tidak baik. Dan dia apa yang didengar dari kata-kata itu bukan satu kata-kata yang benar. Benarkah mereka damai? Tidak tahu. Dan kita melihat ya, dan kita lihat ayat 7, kelima sesudah itu pergilah kelima orang itu ya ke Lais, dan kita melihat mereka melihat tempat itu sangat baik, hidup dengan tentram, dan juga memberikan satu laporan damai, dan menyuruh mereka bangun, jangan duduk di sini, kita bangkit untuk merampas tempat itu. Ayat 10,
Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Sebenarnya tempat itu bukan Tuhan pilih, bukan Tuhan berikan pada mereka. Tetapi dia berkata Allah telah menyerahkan ke tangan kita tempat itu pada mereka. Jadi sana kita itu sangat penuh dengan ada 600 orang. Ya. Jadi situ tidak ada yang jadi mereka tahu tempat itu ya Tuhan berikan padanya. Jadi di luar tanah milik pusaka dia ingin mendapatkan tempat ini. Kita melihat tema kedua ayat 11 20. Dan mereka merampas imam dan juga berhala. Mereka juga dan juga imam juga menjadi pencuri, satu kelompok ya, satu gerombolan dan di sini merampas. Di rumah Mika orang Lewi imam ini di rumah Mika dan juga melihat di merampas dan ganti majikan ya. Dan itu sangat memalukan ya. Ayat 11 sampai 20. Jadi di sini dikatakan suku dan 600 orang membawa senjata, perlengkapan senjata sampai di rumah Mika. Dan 5 orang ini masuk ke rumah Mika. Dulu ya 5 orang ini berbicara kepada 600 orang ini. Di rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan. Tahukah kalian? Jadi kalian tahu apa yang kalian perbuat? Jadi nyuruh mereka untuk merampas. Di rumah ini ada efod. Yaitu efod ini adalah jubah yang dipakai oleh imam untuk melayani Tuhan, dan juga ada patung pahatan, terafim, patung tuangan. Di rumah Mika juga membuat patung pahatan dan juga patung tuangan, yaitu membuat satu patung pahatan yang mirip dengan Tuhan. Jadi mereka membuatnya. Sebenarnya itu patung apa? Itu patung emas tuangan, lembu emas tuangan. Sama seperti bangsa Israel di dalam padang gurun, mereka membuat patung lembu emas tuangan. Jadi lembu emas tua ini adalah Tuhan. Jadi kelima orang ini masuk ke rumah Mika dan merampas barang. Ya 600 orang ini berdiri di luar untuk berdiri tinggal di pintu gerbang. Dan juga orang Lewi ini, imam anak muda ini, dan keluar dan berdiri depan pintu, dan dia melihat dan 5 orang ini masuk ini. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu. Dari sini ya terus ada ditulis lagi, yaitu katakan Efraim, terafim dan batu tuangan ini sudah mereka ambil. Di ayat 17 juga berkata begitu. Dan ayat 18 juga berkata begini, dan kelima orang ini masuk ke rumah Mika dan mengambil efod, terafim dan batu tuangan. Di dalam patung tuangan sebenarnya bukan hanya satu berhala, tapi banyak. Dari semua berhala yang batu patung tuangan, terafim dan juga baju efod. Dan imam berkata kepada mereka, perbuat apakah kamu ini?
Dan semua ini mereka keluarkan, dan orang Lewi ini melihat itu. Dan baju efod yang saya melayani Tuhan juga di sini, dan juga semua berharga diambil semua. Berbuat apakah kamu ini? Dan tetapi jawab mereka padanya, diamlah, tutup mulutmu, ikutlah kami, dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Dan orang Lewi ini dan melihat ini, wah, ini membiak 600 orang dengan sangat garang. Sebenarnya dia tidak peduli khawatir dengan Mika, tapi dia peduli khawatir dengan diri sendiri. Dan dia bertanya orang ini, dan orang ini berkata padanya, apakah kamu menjadi imam untuk si rumah, atau menjadi imam suatu suku? Jadi kamu jangan ngomong apa, ikuti saya. Ayat 20, maka gembiralah hati imam itu, diambilnya efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk di tengah-tengah orang itu, orang banyak ya. Jadi orang Lewi imam ini dah berkata-kata lima ini, sangat gampang, kalian jangan bersusah-susah, semua yang berat ini biar saya ya. Jadi semua batu tuangan, patung tuangan dan semua itu dibungkus dan dipikul. Mari kita jalan. Dan imam ini masuk di tengah-tengah orang banyak ini. Satu suku menjadi pencuri ya, dan dia masuk bersama dan mengikuti mereka. Imam bergabung dengan perampok menjadi satu gelombang. Dan cerita ini, ditakan ini tentang suku Israel dan utara. Imam orang Lewi, kamu dengan sebab apa kamu melayani Tuhan? Apakah kamu mengikuti sama dengan penjahat, menjadi seorang imam di dalam rumah ini? Jadi bos kamu naik ya menjadi satu suku, kamu apapun tidak peduli, tidak peduli Tuhan berbicara apa, tidak peduli Tuhan ingin kamu bekerja apa, dan tidak peduli bagaimana Roh Kudus membimbing kamu, tidak peduli. Kamu mengikuti suku ini berjalan, mengikuti sekelompok orang yang merampas atau perampok itu berjalan dan pergi. Di saat itu banyak orang Lewi imam mengikuti Yerobeam. Dan sekarang hari ini kita juga masih introspeksi diri. Di saat ini kita melayani Tuhan, kita mengikuti siapa? Mengikuti dunia ini? Apakah mengikuti Tuhan? Mengikuti uang? Apakah mengikuti Tuhan? Kamu melayani atau karena demi kehidupan? Setiap tahun sempat ada baju memakai, dan juga ada rumah imam ya, ada makanan. Siapa yang memberi kamu makanan ini, semua ini? Dan sekelompok orang penatua gereja ini yang menjadi bos dan mengundang kamu, menggaji kamu, dan kamu bekerja untuk mereka. Dan mereka bertanya apa pada kamu, dan kamu kata Tuhan berbicara apa. Sebenarnya tidak baik, tapi kamu kata oke, tidak apa-apa, karena di situ ada bos kamu. Roh Kudus membimbing kamu untuk diperbarui. Tuhan memberikan kamu nubuat, karunia nubuat, dan memberi kamu karunia untuk mengusir setan. Kamu di sekelompok orang ini, kamu tidak berani berkata, tidak berani memakai.
karena kamu melayani mereka. Dan kamu berkata saya diperbarui oleh Roh Kudus. Kamu ada kata bahasa roh, kamu akan dipecat. Saya sendiri juga. Bisa Roh Kudus menjamah saya, mengurapi saya, sekelompok penatua. Dan saya supaya mereka tahu. Dan mereka tuh mesti mengintrospeksi roh saya. Apakah roh saya itu roh dari roh kejahatannya? Dan mereka menyuruh saya pergi, mengusir saya maksudnya ya. Dan saya mengikuti Tuhan, saya tidak mengikuti mereka. Tidak bekerja ya tidak bekerja. Dan saya memakan banyak fitnahan. Dan masa ini saya tidak bicara pada saudara-saudara semua. Dan saat itu saya berkata, waktu itu 20 tahun yang lalu gereja ini akan pecah. Saya tidak ingin gereja itu pecah. Saya memikul semua ini. Orang berkata saya bagaimana dan saya bagaimana. Dan saya membangun gereja 611 dan bagaimana gereja 611 seberapa baiknya, dan orang yang di gereja lusa yang lama itu tidak ada seorang pun yang datang, hanya 2 orang, Ruby dan Baso dan Jo Adino, dan tidak ada lagi karena merasa menentukan dan percaya kalau saya ada orang yang tidak baik. Tapi sebenarnya saya tidak mengikuti dunia ini. Tidak mengikuti manusia menentukan ada majikan itu. Tidak mengikuti Mika. Saya mau tinggal di Yerusalem. Saya mau mengikuti Tuhan. Saya tidak mau mengikuti Yerusalem. Tidak mau jalan ke Bethlehem, tidak menuju ke Dan. Di 2 tempat ini ada lembu emas tuangan. Yeroboam di sini membangun, menyuruh orang menyembah sana, dan saya tidak pergi menyembah di sana, maka saya dipecat. Saudara-saudara semua, mengikuti Tuhan mesti berkorban. Tapi di sini di rumah Mika, imam ini tidak berkorban dan mengikuti keuntungan dan merayani penjahat, pencuri. Ayat 21 sampai 26, dan sangat gampang saya merancatnya. Dan suku Bani Dan 600 orang ini, dan juga menyerang itu, mengancam Mika. Ya kamu datang ini, jangan ini menyerang saya orang sangat ini garang maksudnya ya. Kata orang Dan ya, suku Dan, saya bisa membunuh engkau sampai engkau beserta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Dan Mika melihat mereka sangat banyak dan lebih kuat, dan akhirnya mereka pulang ke rumahnya. Akhirnya terakhir ayat 27 sampai 31. Dan Yesus Bani Dan di tanah pusaka, dan mereka membuat berharap, dan mereka sampai ke Lais, dan mereka membangun kota itu dan menjadi nama suku tempat itu jadi Dan. Ayat 30, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan, yaitu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama 9 anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Dan kata Musa ini, jadi sebenarnya di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu di sini Manesia ya.
sebenarnya bukan Musa, sebenarnya cucu suku Manasseh, Gersom bin Manasseh. Kenapa lebih dikatakan dari Manasseh ya? Jadi dari tempat ini jadi dekat dengan Dan, itu dari Jordan sebelah timur itu ada separuh dari suku Manasseh. Jadi lebih dekat dari tempat itu. Tempat itu sebenarnya sudah dibagi kepada suku Manasseh. Jadi saya merasa lebih pantas ini dari suku Manasseh, itu Gersom, yaitu Yonatan ya. Jadi Jonathan dari cucunya suku Manasseh menjadi imam bagi suku itu. Jadi tempat itu demikian mereka menambahkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Dan sampai di zamannya Samuel, dan juga semuanya di saat Samuel bangkit dan juga mereka kembali kepada Tuhan, maka di sini tempat berhala ini mereka dimusnahkan. Jadi sini katakan ada membicarakan Shilo. Di sini Shilo ada di sebelah Bethlehem. Jadi ada di sana yaitu Yerusalem. Bisa perpecahan Israel Utara dan Selatan. Dan di sini di Bethlehem dan juga di Dan ini mereka membuat emas tuh lembu tuangan, dan dikatakan ini ada Tuhan. Jadi yang Israel bagian utara tidak usah datang ke utara, yang juga mereka tidak usah berjalan ke Yerusalem. Jadi mereka membuat dua batu tuangan ini, mereka sangat gampang, yang satu utara, yang satu selatan. Jadi bangsa Israel, kamu menyembah lembu emas tuangan ini. Jadi di hakim-hakim ini dicatat suku Dan. Dari tempat ini, jadi di pegunungan Efraim di rumah Mika ada satu tempat persembahan ya. Yang saya mungkin itu Bethlehem, dan satu persembahan ini yaitu di Yair. Jadi Yerobeam ada dua suku. Dan saya percaya di saat itu bangsa Israel dalam perpecahan antara Israel Utara dan Selatan di tempat yang sangat gelap ini, dan setiap orang melakukan kejahatan, tidak ada Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Di sekarang Israel Utara dan Selatan terpecah di dalam pemberontakan dan dosa yang Raja Salomo lakukan, Tuhan menuntut, dan 10 suku ini menjadikan 12 suku ini menjadi 2 suku bagian. Dan Yerobeam itu membangun satu persembahan Tuhan yang palsu dan berkata ini adalah bait suci Tuhan. Dan bangsa Israel mengikuti Yerobeam. Apakah mengikuti perintah yang dari Musa? Dan dia tahu bagaimana bahasa Israel memilih menjadi imam, menjadi orang Lewi. Kamu pergi kemana melayani? Apakah kamu melayani Tuhan atau melayani manusia? Apakah melayani keuntungan? Kamu memilih. Kita hari ini di dalam keadaan memberontak ini, bagaimana kita memilih?
Jangan kita berdiri dalam kemuliaan Tuhan, kita mencari berkat. Akar itu yang sangat penting. 1.100 uang perak sudah dicuri dan keluarga ini berpecah belah dan satu suku ini meninggalkan Tuhan. Setiap orang melakukan kehendak hatinya. Kita hari ini, kita hari-hari seperti ini, dan kita beribu-ribu mesti ingat, jangan kita di luarnya berkat Tuhan, kan jangan keluar dari berkatnya Tuhan dan mencari berkat. Kita dengan kepercayaan, percaya Tuhan berkuasa, kehendak Tuhan akan digenapi. Kita tetap berjalan di jalan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan memberi berkat pasti di sini. Tuhan, keselamatan Tuhan Yesus ada di diri kita. Kita di dalam berkat ini. Tuhan tidak ada satu pun tidak akan diberikan pada kita. Amin. Berkati kalian. Kita memuji Tuhan kita. Berharap diberkati dari datang.
Tuhan, kami mengundang-Mu, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya. Kami tetap di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Amin. Roh Kudus, urapi kami. Tuhan, penyertaan-Mu lebih besar mengurapi kami. Roh Kudus, Engkau buka roh kami. Buka roh kami. Tuhan, kami meletakkan kami untuk mendapatkan Engkau. Semua mari kita bersama, kita bergabung, kita memuji Tuhan, kan? Memberikan kemuliaan untuk kita. Kita bersama, kita memuji Tuhan. Kita membuka mulut kita memuji Tuhan kita. Kita akan puji-pujian kita. Tata Tuhan ditaruh di dalam kita. Kita buka mulut, kita memuji Tuhan. Tuhan, kami terima kasih. Terima kasih padamu. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau menunjukkan ketentuan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan, Engkau menciptakan langit dan bumi, karena kami memuji Engkau di tengah-tengah ini dan terus membimbing kami. Tapi kami memuji-Mu, kami memuji Engkau karena Engkau pantas. Kami terus untuk mengangkat tangan kami untuk memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, karena Engkau Tuhan yang nyata. Terus ini kita semua yang Engkau berikan pada kami. Terus kami di dalam harta-Mu. Dan setiap pagi kami menyalakan lampu dan kehidupan kami, keluarga kami, dan memberikan kami kesehatan. Dan kehidupan kami ini semua kesakitan, penyakit kami mendapatkan kesembuhan. Semua desa ini kami merasa Tuhan di dalam kehidupan-Mu, memberkati-Mu. Tuhan, kami terima kasih dalam pagi ini. Tuhan, terima kasih Engkau, kasih-Mu yang sangat baik, saudara-saudara semua. Kita di dalam COVID ini selama 3 tahun ini, di banyak kelemahan kita ini, Tuhan memberikan satu tanah perjanjian pada kita di dalam dunia ini, dalam pemberontakan ini, di dalam sini, di dalam Hong Kong ini, di dalam pemberontakan. Dan kita tetap mengikuti Tuhan, dan kita tidak jangan jalan meninggalkan tempat lagi. Apakah kita tidak dengan setia terus mengikuti jalannya Tuhan? Dan kita dan saya ingin lampunya dimatikan. Di dalam tidak tahu jalan mana, dan apakah kita tidak bisa melihat Tuhan? Lampu di depan juga, ya,
dimatikan. Ya, saya ingin kalian duduk di lantai sampai di dunia yang ini gelap, di dalam pemberontakan ini. Bisa bangsa Israel tidak ada raja. Bisa keadaan sebelumnya gelap. Dan seperti di Hong Kong, di dalam pemberontakan. Tetapi pengharapan kita apa? Apa yang kita harapkan? Satu orang jatuh dalam dosa akan bisa membawa satu suku kemusnahan. Apa yang kita andalkan? Jalan apa yang kita pilih? Apakah kita berharap pada manusia lebih daripada Tuhan? Apakah kita mengandalkan keuntungan lebih daripada kita mengandalkan Tuhan? Roh Kudus, saya mengundangmu. Kalau sampai di saudara-saudara sini dalam keadaan ini, di dalam keadaan gelap ini, Tuhan, Engkau menyinari kami. Apakah kami mengikuti dunia ini? Apakah kami merasa ini adalah berkat? Apakah mengikuti orang yang depan kita, tapi kita tidak terfokus padamu? Kita tidak benar-benar mengikutimu. Tuhan, di bangsa Israel tidak ada raja. Kami tidak ingin kehidupan kami tidak ada raja, tidak ada Engkau. Kami tidak ingin kami menjadi raja. Kami memohon padamu, mohon Engkau menyinari kami di dalam hari depan baru ini. Dan ada Engkau seperti bangsa Israel tidak ada raja. Di sini katakan pada zaman itu Israel tidak ada raja. Kami tidak mau kehidupan kami tidak ada raja. Kita tidak ini dalam kehidupan kami. Tidak ada. Kami merasa di kami adalah raja. Kami tidak ingin mengikuti raja yang salah. Tuhan, Engkau menyinari kami. Engkau bantu kami. Kami salah. Sebab ada satu tempat yang tidak baik. Tuhan, Engkau sama kami tertuju padamu. Bisa Roh Kudus menjamah kita. Kita tahu apakah kita keluar dari tanah perjanjian ini, dan kita tahu apakah kita melayani kita di sini. Apakah kita sepenuh hati melayani Tuhan? Apakah karena kita karena demi untuk keuntungan? Mohon Roh Kudus menyelidiki hati kita. Roh Kudus, Engkau terus menyinari suku Dan. Apakah kita berjalan dan suku Dan berjalan jalannya sendiri? Tuhan, kami tidak berjalan pada jalan kami sendiri. Tuhan, Engkau menyinari kami. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Tuhan, Engkau lagi menyinari saudara-saudara semua, menyinari kami setiap orang, menyinari kami dan keluarga kami. Dan kami berjalan pada jalan kami sendiri. Tuhan, mohon Engkau menyinari, memberi kami kesempatan supaya kami kembali ke dalam
di hadapanmu, saudara-saudara semua. Roh Kudus menyinari kamu. Kamu dengan suara kecil kamu berbicara pada Tuhan, kamu mengakui dosa kamu dan kepada Tuhan. Tuhan, saya bersalah saya mengandalkan manusia yang membawa altar iman dan berharap satu-satu Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengaku dosa kita dan juga kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus, saya ada di hadapanmu. Di hadapan saya mengaku dosa. Tuhan, bisa lampu dimatikan. Saya mengikuti jalanmu. Kadang-kadang tersesat. Kami tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kami mau mengikutimu. Dan apakah kami mengikutimu? Apakah kami mengikuti dunia ini? Dan kami juga mendapatkan berkat di dalam hadapanmu dengan melayanimu, tapi tidak dengan sepenuh hati melayanimu. Tapi kami mengikuti hati kami yang lugu ini tidak sama lagi. Tapi Tuhan seperti suku Dani berkata, apa yang kamu lakukan satunya? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kami merasa apa yang kami lakukan dengan baik. Dan kami merasa semua apa yang kami lakukan baik. Dan kita berjalan dalam kehendak yang kami salah. Tuhan, apa kalau kami dengan kesombongan kami, kesesatan kami sombong. Tapi kita habis itu tidak benar-benar mengikutimu. Kami pergi mencari tanah pusaka sendiri dan kami merasa itu yang paling baik. Ini keputusan kami, setiap keputusan. Dan semua keuntungan kami taruh di dalam dunia ini. Tapi Tuhan ampuni kami. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang duduk di tata hati kami. Tapi kami di dalam Tuhan menjadi Tuhan yang duduk di tata hati kami. Engkau ada Tuhan kami, Engkau ada Raja kami. Israel tidak, pada zaman itu bangsa Israel tidak ada raja. Tapi Tuhan, kami berkata padamu, Tuhan, kami ingin Engkau menjadi raja kami. Tuhan, saudara-saudara semua di dalam hatimu, di dalam mulutmu Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau di hati kami menjadi raja. Dan perlahan-lahan Engkau bangkit berdiri dan Tuhan, Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, saya ingin Engkau menjadi Tuhan atau raja kami dalam hati kami. Dan Engkau perlahan-lahan bangkit berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mengundang kamu menjadi raja yang duduk di tata di dalam hati kami. Dan kalian besar perlahan-lahan bangkit berdiri, Tuhan, saya mengundangmu masuk di dalam hati kami menjadi raja yang berkuasa. Dan Tuhan, kami mengundangmu. Dan sekali lagi Tuhan, kami mengundangmu dan menjadi Tuhan yang bertata duduk di dalam hati kami. Dan saya ingin saudara-saudara di dalam ini datang di depan dan matamu melihat kayu salib ini dan berkata pada Tuhan, sampai menjadi tempat ini di dalam saat ini dan ke hadapan Tuhan dan berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mengundangmu. Dan saya sekali lagi mengundangmu. Tapi kami tidak mau mengikuti Tuhan yang lain. Tuhan, inilah hati kami mengundangmu.
Tuhan, kami mau Engkau menjadi Raja. Kami mau Engkau menjadi Raja kami. Allah Bapa, kami memohon menjadi Raja di dalam hati kami. Kita bersama, kita meninggalkan kegelapan kita sendiri, datang di hadapan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, Roh Kudus, Engkau urapi kami, bimbing hati kami, beri kami kasih karunia. Jikalau tidak ada kasih karunia-Mu, kami sama seperti Mika, dan juga sama seperti jadi orang Lewi Yahuda, dan berjalan di jalan suku Dan. Roh Kudus, kami membutuhkan kasih karunia-Mu supaya kami puas atas perencanaan-Mu. Setiap firman yang Engkau katakan kami mendengar. Dan seperti kami melihat berkat belum digenapi, dan kami juga tidak sendiri merampasnya dan berjalan dengan jalan kita sendiri, dengan persembahan palsu, dengan imam palsu, dan juga berharap, tapi tidak mengejar ini. Kami tahu karena Tuhan yang berkuasa atas segalanya, berkuasa atas langit dan bumi, mengikuti Tuhan, dan juga Tuhan menentukan, dan kami tetap mengikuti-Mu, puas dengan semua perencanaan dari-Mu, dan juga berharap Engkau di dalam kehidupan kami, dalam keadaan kami ini, dan lebih banyak lagi bekerja. Tuhan, Engkau beri kami setiap orang ada satu karunia ini, supaya kami percaya kepadamu. Di dalam Engkau memberikan kami bersukacita, percaya dengan kemuliaan-Mu, dan kami dengan sekuat tenaga mengikuti-Mu. Dan kami percaya Engkau akan buka jalan buat kami. Anakku, saya harap tangan-Mu letakkan di dada kamu. Anakku, hatimu jangan bersuka dengan keuntungan, jangan suka dengan kehidupan yang nyaman, jangan suka dengan apa yang sudah diberikan dunia untukmu. Hatimu suka dengan Tuhan, dan suka apa yang Tuhan berikan padamu, puas apa yang Tuhan sudah berikan padamu. Jangan di luar berkatnya Tuhan untuk mencari yang lain. Jangan juga ada Allah yang lain. Hanya ada Tuhan, Tuhanmu. Tuhan di dalam hatimu. Hanya Yesus Kristus ada juru selamatmu. Hanya Roh Kudus yang membimbingmu berjalan keluar dari kegelapan dan masuk di dalam terang, supaya hatimu selalu di dalam Kristus dan sukacita. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan melindungi hatimu, memberikan damai bagimu, supaya hatimu apa yang kamu mohon Tuhan memgenapi. Karena Tuhan menjadi Raja, Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan akan membuka jalan bagimu jika engkau
di dalam kesulitan. Saya dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Tuhan menyertai. Engkau akan berjalan keluar dari kesulitanmu. Engkau masuk ke dalam damai. Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Oh, saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sampai jumpa besok.